Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas B, Ilmu Komunikasi. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang materi praktik dan studi pendidikan untuk mata kuliah pengantar pendidikan. Langsung saja ke perkenalan anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Yanian Amelia, NIM 2001497. Perkenalkan, nama saya Yusran Hilmi dengan nomor induk mahasiswa 2006522. Perkenalkan, nama saya Amalia Indah Safitri, NIM 2097771. Perkenalkan, nama saya Bagas Nugi Setiaji dengan NIM 2004869. Praktik pendidikan. Praktik pendidikan adalah seperangkat kegiatan bersama yang bertujuan membantu pihak lain agar mengalami perubahan tingkah laku yang diharapkan. Menurut Reja M., Depdikbud IKIP Bandung 1991 dalam UYUN 2010. Atau dapat dikatakan pula, praktik pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Praktik pendidikan dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek tujuan. Membantu pihak lain mengalami perubahan tingkah laku fundamental yang diharapkan. Kedua, proses kegiatan merupakan seperangkat kegiatan sosial atau bersama, usaha menciptakan peristiwa pendidikan dan mengarahkannya, serta merupakan usaha secara sadar atau tidak sadar melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan. Yang ketiga, aspek dorongan atau motivasi untuk melaksanakan praktik pendidikan muncul karena dirasakan adanya kewajiban untuk menolong orang lain. Studi pendidikan. Studi pendidikan adalah upaya yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan atau menghasilkan sistem konsep pendidikan. Contoh studi pendidikan. Seorang mahasiswa UPI sedang membaca buku Landasan Pendidikan. Kenapa ini bisa dikatakan studi pendidikan? Karena sedang atau dalam rangka memahami atau menghasilkan sebuah pendidikan. Contoh lain, sekelompok orang sedang berdiskusi atau melaksanakan seminar dengan tema peranan sekolah dalam membina integrasi bangsa. Metode pendidikan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, metode kerja awam. Metode kerja awam merupakan upaya memahami pendidikan dengan cara berpikir common sense dan pengamatan observasi sepintas yang kurang sistematis dan teliti. Yang kedua, metode ilmiah. Metode ilmiah adalah upaya memahami pendidikan dengan menggunakan prosedur penelitian yang cermat dan terencana atau melalui berpikir kritis dengan menggunakan logika tertentu dan pengamatan empiris yang teliti, sebagaimana dilakukan para ilmuwan. Yang ketiga ada metode filsafiah atau filsafat. Metode filsafat adalah upaya memahami pendidikan melalui berpikir reflektif, sistematis, kritis, radikal, dan sinoptik untuk menghasilkan sistem gagasan pendidikan yang komprehensif dan perspektif. Selanjutnya, ada klasifikasi pendidikan. Jadi, pendidikan itu memiliki bagian-bagian dan juga klasifikasi-klasifikasi yang luas, yang terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan juga pendidikan non-formal. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pendidikan formal.
Dilihat dari artinya sendiri, pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan usia dini seperti TK dan RA, pendidikan dasar seperti SD dan MI atau madrasah ibtidaiyah dilanjutkan dengan pendidikan menengah seperti SMP dan MTS atau madrasah sanawiyah. Dilanjutkan lagi dengan pendidikan tinggi seperti SMA, MA atau madrasah aliyah, SMK dan MAK atau madrasah aliyah kejuruan. Terakhir, adanya perguruan tinggi seperti akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas. Pendidikan dasar wajib diikuti oleh setiap warga negara usia 7-15 tahun, mulai dari SD hingga sampai SMA sampai perguruan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan dokter yang nantinya akan mengabdi kepada masyarakat. Lalu, yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal dilihat dari artinya adalah jalur pendidikan, keluarga, dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan juga bertanggung jawab. Contoh dari pendidikan informal itu sendiri adalah adanya pendidikan seperti agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan juga sosialisasi. Penyelenggaranya adalah keluarga dan juga lingkungan, di mana kita belajar hal-hal yang sudah disebutkan tadi di daerah di sekitar kita dan juga di daerah lingkungan sekitar kita. Masalah yang sering terjadi dalam pendidikan informal adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pemahaman pendidikan, sehingga pergaulan dalam masyarakat menjadi rusak dan individu tersebut tidak bisa mengartikan betapa pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri, kelak maupun bagi masyarakat sekitar. Di dalam lingkungan pendidikan informal, seorang individu akan diberikan pembelajaran mengenai bagaimana menentukan sikap, bermusyawarah, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pendidikan non-formal. Di layar PPT bisa dilihat sendiri oleh teman-teman bahwa arti dari pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan juga berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Di sini kita akan membahas tentang sasaran dan juga fungsinya. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang sasaran nih teman-teman. Sasaran dari pendidikan non-formal yaitu pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Untuk fungsinya, pendidikan non-formal berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik ataupun masyarakat dan juga warga-warga lainnya dalam penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan khusus dan fungsional serta pengembangan sikap dan juga kepribadian profesional. Contoh lembaga penyelenggaranya ada banyak nih teman-teman. Yang pertama ada kelompok bermain atau KB. Selanjutnya ada taman penitipan anak atau TPA, lembaga kursus seperti tempat les dan juga tempat belajar lainnya. Yang selanjutnya ada sanggar, bisa sanggar tari ataupun sanggar-sanggar lainnya. Dan juga ada lembaga pelatihan, baik itu pelatihan kursus mobil ataupun kursus yang lainnya. Yang selanjutnya ada kelompok belajar. Lalu ada pusat kegiatan belajar masyarakat dan juga majelis taklim. Hubungan studi dan praktek pendidikan. Studi pendidikan menjadi dasar suatu praktek pendidikan. Suatu pendidikan menjadi alat untuk mencek keberhasilan suatu praktek pendidikan. Praktek pendidikan menjadi sumber bagi pelaksanaan studi pendidikan. Praktek pendidikan menjadi sarana pengujian kebenaran hasil studi pendidikan.
Hubungannya saling ketergantungan karena sebelum melakukan praktik pendidikan, perlu adanya pembelajaran atau studi pendidikan dahulu untuk pemantapan materi atau ilmu sebelum dipraktikkan. Implikasi bagi pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Teori pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang produktif adalah yang memberi rambu-rambu yang memadai di dalam merancang serta mengimplementasikan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan yang lulusannya mampu melaksanakan tugas-tugas keguruan di dalam konteks pendidikan atau tugas profesional kemanusiaan dan sivik. Rambu-rambu yang dimaksud disusun dengan menggunakan bahan-bahan yang diperoleh dari 3 sumber: pendapat ahli, analisis tugas kelulusan, pilihan nilai yang dianut masyarakat. Terima kasih. Mungkin cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Saya, Yusan Hilmi, perwakilan dari kelompok 1, izin meminta maaf jikalau ada materi yang tidak dimengerti dan juga kurang lengkap. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.